Halo teman-teman, gimana kabarnya? Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur dari film yang berjudul Tokyo Revengers. Ini merupakan versi live action dari manga dan anime yang berjudul sama. Oke, tidak perlu lama-lama, langsung saja siapkan diri kalian. Lupakan desahan mantan dan mari kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pemuda bernama Hanagaki Takemichi saat dia sedang memakan roti yang hampir busuk. Dia melihat sebuah berita di mana terjadi sebuah kecelakaan yang menewaskan dua kakak beradik. Mereka adalah Tachibana Naoto dan Tachibana Hinata. Hal itu membuat Takemichi teringat masa lalunya, di mana Hina adalah satu-satunya orang yang pernah dipacari Takemichi. Dia terus memikirkan Hina dan tidak percaya kalau Hina sudah meninggal. Di tempat kerja, Takemichi kembali melihat berita tersebut. Di sana diketahui kalau penyebab kematian Hina dan Naoto adalah karena pertikaian antara geng Tokyo Manji dengan Yakuza. Karena ketahuan main HP saat bekerja, Takemichi dimarahi dan dia hanya bisa meminta maaf. Saat Takemichi pulang kerja dan sedang berada di stasiun kereta, dia tiba-tiba didorong oleh seseorang sampai terjatuh ke rel kereta. Lalu muncul sebuah kereta yang melaju kencang ke arahnya. Di situ dia mengira kalau dia akan mati, tapi justru dia malah time leap dan kembali ke 10 tahun yang lalu saat dia masih SMA. Saat sadar, Takemichi malah teriak-teriak gak jelas. Teman-temannya pun kebingungan melihat tingkah aneh Takemichi. Saat melihat ke cermin, Takemichi terkejut dengan sosok Nora di hadapannya. Lalu Akun mengatakan kalau mereka akan bertarung dengan anak kelas 2 SMA Shibuya. Takemichi disuruh untuk menelpon Masaru, sepupunya yang merupakan pentolan di SMA Shibuya. Takemichi dan teman-temannya pun pergi untuk menantang anak kelas 2 SMA Shibuya. Tapi yang muncul malah Kiyomasa, anak kelas 3 sekaligus anggota geng Tokyo Manji. Dan ternyata sepupu Takemichi yang bernama Masaru hanyalah babunya Kiyomasa. Takemichi yang mendapat penglihatan dari masa depan mencoba untuk menghentikan Akun dan mengajaknya untuk pergi. Tapi Akun tak menghiraukannya dan malah mencoba untuk melawan Kiyomasa. Akhirnya Takemichi dan teman-temannya pun dihajar habis-habisan. Dan mulai saat itu mereka semua menjadi budaknya Kiyomasa. Takemichi pun marah karena nasibnya sama persis seperti dulu, di mana dia hanyalah seorang pecundang. Tapi saat dia sedang marah, dia tiba-tiba teringat dengan Hina. Dia pun mendatangi rumah Hinata dan bertemu dengannya. Hina begitu perhatian kepada Takemichi. Dia juga mengatakan kalau Takemichi adalah orang yang kuat. Saat Takemichi sedang sendirian di taman, dia melihat Naoto sedang dibuli. Dia pun mencoba mengusir para pembuli dengan menendang ayunan, tapi ayunannya malah mengenai dirinya sendiri. Setelah para pembuli pergi, Takemichi memberitahu Naoto kalau 10 tahunnya akan datang, dia dan kakaknya akan mati akibat sebuah kecelakaan. Takemichi meminta Naoto untuk melindungi kakaknya dan mengajak Naoto bersalaman. Saat mereka berjabat tangan, hal itu membuat Takemichi kembali mengalami time leap dan kembali ke masa sekarang. Dia terbangun di sebuah ruangan yang menandakan kalau dia selamat dari kejadian di rel kereta. Seorang petugas lalu memberitahu kalau seorang detektiflah yang menyelamatkannya. Dan ternyata detektif itu adalah Naoto di masa sekarang. Naoto mengungkapkan kalau dirinya mengingat apa yang dikatakan Takemichi ketika di taman 10 tahun yang lalu. Oleh karena itu, dia bisa menyelamatkan Takemichi dan takdir pun berubah. Namun, ketika Takemichi bertanya bagaimana kondisi Hinata, Naoto menjawab kalau Hinata tetap meninggal. Di rumahnya Naoto, mereka membuat rencana untuk Takemichi kembali ke masa lalu agar dia bisa menyelamatkan Hinata di masa sekarang. Dimulai dengan membahas tentang geng Tokyo Manji yang dulunya cuma geng motor tapi sekarang berkembang menjadi geng yang tak bisa diusik oleh Yakuza. Naoto kemudian menunjukkan dua foto pemimpin geng Tokyo Manji yang bernama Maiki dan Kisaki.
Naoto berasumsi kalau keduanya tidak bertemu, geng Tokyo Manji tidak akan menjadi seperti sekarang. Takemichi awalnya merasa ragu dan menolak untuk pergi ke masa lalu. Namun Naoto berhasil meyakinkannya dan Takemichi pun kembali ke masa lalu. Takemichi langsung berada di tengah pertarungan. Lalu kawan-kawannya memberitahu kalau mereka sedang diadu dengan orang-orang Kiyomasa. Mereka sangat ketakutan karena pasti berujung menjadi bulan-bulanan anak buah Kiyomasa. Lalu, salah satu sahabat Takemichi, yaitu Akun, berencana untuk menusuk Kiyomasa dengan pisau. Takemichi yang menyadari hal ini teringat kalau dulu Akun berhasil menusuk Kiyomasa. Namun kali ini Takemichi berhasil mencegahnya dan mengatakan kalau dirinya yang akan melakukannya sendiri. Takemichi lalu berteriak sekuat tenaga yang membuat perhatian semua orang tertuju kepadanya. Takemichi lalu menantang Kiyomasa untuk bertarung 1 lawan 1. Pertarungan antara raja dengan budak. Takemichi bilang kalau dia menang, dia ingin bertemu dengan Sano Manjiro atau Maiki. Kiyomasa lalu menerima tantangan Takemichi. Dia menghajar Takemichi habis-habisan, tetapi Takemichi tidak menyerah dan terus bangkit lagi. Kiyomasa yang sudah kesal lalu membawa tongkat pemukul, tapi tiba-tiba kedua pemimpin geng Tokyo Manji, yaitu Bebang Draken dan Maiki, datang lalu menghentikan pertarungan mereka. Maiki tertarik dengan semangat Takemichi dan ingin menjadikannya teman. Maiki lalu bertanya, siapa penanggung jawab pertarungan ini? Dan semua orang menunjuk Kiyomasa. Maiki pun memberi hadiah Kiyomasa berupa tendangan andalannya dan menyatakan kalau ia tidak suka acara pembulian seperti ini. Semua orang lalu minta maaf kepada Maiki dan mereka pun bubar. Takemichi sangat senang karena bebas dari budak Kiyomasa. Takemichi bersama Hinata pergi ke atap gedung untuk melihat kembang api, dan ketika Takemichi ingin memegang tangan Hinata, ia malah memegang tangan Naoto dan kembali ke masa sekarang. Takemichi lalu menanyakan apa yang terjadi dengan tubuhnya ketika kembali ke masa lalu. Naoto menjawab kalau jiwanya seakan keluar dan tertidur seperti dalam kondisi koma. Naoto kemudian menyadari kalau Takemichi bisa kembali ke hari dan waktu yang sama di 10 tahun yang lalu. Jadi, misalkan kalau Takemichi kembali ke hari ini di 10 tahun yang lalu dan menghabiskan seminggu di sana, di masa sekarang juga berlalu seminggu. Setelah itu Takemichi memberitahu kalau dirinya sudah bertemu dengan Maiki tapi tidak bertemu dengan Kisaki. Naoto lalu mengatakan untuk melupakan Kisaki dan bunuh saja Maiki. Takemichi lalu menolaknya, tetapi Naoto mendesaknya dan mengatakan kalau gengnya sudah melakukan banyak kejahatan dan juga sudah membunuh Hinata. Takemichi kemudian kembali ke masa lalu dan masih tidak yakin untuk membunuh Maiki. Saat sedang berjalan di sekolah, Takemichi melihat Maiki dan Draken berpapasan dengan sekelompok anak SMA. Dan karena mereka peporongos, mereka berdua pun menghajar semua anggota geng itu dengan sangat mudah. Melihat hal itu, Takemichi kena mental dan semakin tidak yakin untuk membunuh Maiki. Maiki lalu mengajak Takemichi untuk bermain bersama mereka. Mereka lalu sesapedahan di tepi danau dan mengajak Takemichi untuk bergabung dengan Tokyo Manji. Takemichi pun merasa senang mendengar hal itu dan dia juga diajak untuk menghadiri rapat malam ini. Pada malam harinya, semua anggota Tokyo Manji menyambut kedatangan Maiki dan Babang Draken. Draken melihat Kiyomasa yang masih berada dalam gengnya. Draken pun mengusirnya secara tidak hormat di depan semua anggota Tokyo Manji. Kiyomasa lalu pergi dengan perasaan kecewa. Rapat pun dimulai dengan pembahasan untuk melakukan tawuran dengan geng Mobius. Karena geng Mobius telah menyiksa pacar sahabat salah satu anggota mereka yang bernama Pa. Semua anggota Tauman pun mulai bersemangat untuk balas dendam. Sementara itu, terlihat Kiyomasa sampai di suatu tempat dan disambut oleh seseorang dari geng Mobius yang ternyata adalah Kisaki. Kembali ke masa sekarang, Takemichi mengatakan kalau menurutnya geng Tokyo Manji itu baik. Mendengar hal itu, Naoto langsung emosi, tapi Takemichi terus meyakinkannya dan mengatakan apa yang dilihatnya sendiri.
Ketika melihat para anggota geng Touman yang lainnya, Takemichi kaget melihat salah satu sahabatnya si Akun menjadi salah satu anggotanya. Takemichi ingat kalau Akun di masa lalu menusuk Kiyomasa, namun Takemichi sudah mencegahnya dan mengakibatkan masa depan menjadi berubah lagi. Takemichi lalu memutuskan pergi menemui Akun. Saat mereka bertemu, ternyata Akun mengetahui kemampuan time leap Takemichi karena dengan tercegahnya penusukan Kiyomasa dan Naoto yang menyelamatkan dari kereta, Akun bisa menebak kalau Takemichi mempunyai kemampuan untuk time leap. Akun lalu mengungkapkan kalau dialah yang mendorong Takemichi ke rel kereta karena dirinya sekarang merupakan budaknya Kisaki. Kemudian Akun menceritakan kalau kematian Draken yang telah membuat Mikey berubah menjadi jahat dan menjadikan geng Touman menjadi geng yang benar-benar menakutkan. Setelah memohon kepada Takemichi untuk menyelamatkan mereka, Akun pun menjatuhkan dirinya dari ketinggian yang membuat Takemichi menjadi sangat sedih. Keesokan harinya, Takemichi mengatakan apa yang dikatakan Akun tentang tewasnya Draken kepada Naoto. Naoto lalu memberitahu kalau Draken tewas gara-gara ditusuk, tapi tidak tahu siapa pelakunya. Lalu Takemichi kembali ke masa lalu dan langsung memeluk Akun yang dia rindukan dan menyemangatinya akan masa depannya. Lalu Takemichi pergi ke tempat Naoto, tetapi Hinata mengatakan kalau Naoto sedang study tour ke Hawaii. Lalu Hina mengingatkan kalau sebentar lagi akan diadakan sebuah festival. Mendengar ini, Takemichi lalu teringat kalau tawuran akan dilaksanakan pada saat festival Musashi dan menduga kalau Mobius merupakan pihak yang menusuk Draken. Oleh karena itu, dia harus menghentikan tawuran ini. Di rumah sakit, Takemichi melihat Mikey dan Draken yang sedang menjenguk pacar sahabat Pa yang sedang dalam kondisi memprihatinkan. Kemudian orang tuanya keluar dan menyalahkan mereka berdua atas apa yang terjadi dengan putri mereka. Draken pun langsung meminta maaf. Ini membuat Takemichi tambah yakin kalau Draken adalah hatinya Mikey. Jadi kalau dia hidup, Mikey tidak akan berubah menjadi jahat. Takemichi kemudian mengikuti mereka ke sebuah gudang. Di sana, dirinya meminta mereka untuk membatalkan tawurannya. Namun Sanomanjiro menolaknya karena ternyata Mobius sudah datang. Pa lalu mulai baiwan dengan ketua Mobius yaitu Osanai. Tetapi pada akhirnya dia dikalahkan. Mikey akhirnya turun tangan dan mengalahkan ketua Mobius hanya dengan sekali tendangan saja. Lalu para anggota Mobius yang ada sekarang akhirnya menjadi anggota Tokyo Manji. Takemichi merasa lega karena berpikir kalau misinya berakhir. Lalu pada saat festival terlihat Takemichi sedang apel dengan Hinata. Sampai suatu ketika Takemichi melihat beberapa anggota Mobius di kejauhan. Karena penasaran, dia pun mengikutinya dan melihat Kiyomasa diberi sebuah pisau untuk menusuk Draken. Mereka juga mengatakan kalau tawuran ini belum berakhir. Takemichi lalu mengetahui kalau yang sebenarnya menusuk Draken adalah Kiyomasa. Namun sayangnya Takemichi ketahuan dan disiksa, kemudian diikat dengan lakban. Untungnya Hina datang dan menolongnya. Namun Takemichi merasa kesal pada dirinya sendiri dan merasa diri tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Hina memberikan semangat dengan mencium Takemichi dan mengingatkan kalau dia itu kuat. Ini mengingatkan mereka ketika pertama kali bertemu di Indomaret saat menolong Hinata dari Om-Om Gaje. Setelah terbebas dari ikatannya, Takemichi lalu pergi ke tempat tawuran. Di tempat lain, Draken sedang menunggu para anggota Mobius yang ingin bergabung dengan Touman. Ternyata ini merupakan tipuan untuk menyerang Draken yang sedang sendirian. Dan benar saja, mereka langsung menyerang Draken sekaligus menyeretnya ke sebuah bangunan. Menyadari ada yang tidak beres, Mikey langsung pergi untuk menyusul Draken. Dan saat tengah mengeroyok Draken, para anggota Mobius mendengar suara motor Mikey dari kejauhan. Dan datanglah Mikey beserta semua anggota geng Tokyo Manji. Lalu tawuran pun dimulai. Di tengah tawuran, Takemichi datang dan melihat Draken yang ditusuk oleh Kiyomasa. Takemichi lalu berteriak kalau Draken terluka. Mikey lalu meminta Takemichi untuk mengurus Draken dan membawanya ke rumah sakit. Namun saat di perjalanan, muncul Kiyomasa yang sudah menunggunya. Mau gak mau, Takemichi harus bertarung dengannya. Mereka lalu mulai bertarung dan akhirnya Takemichi berhasil mengalahkan Kiyomasa. Sementara itu, di tempat tawuran,
Terlihat hanya tersisa dua orang yang masih berdiri, yaitu Maiki dan Osanai. Namun ternyata ketua Mobius udah leles dan tak sadarkan diri. Setelah itu, semua anggota Tauman pergi ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi Draken. Saat dokter keluar, mereka semua mulai penasaran dengan kondisi Draken. Lalu dokter mengumumkan kalau Draken lolos dari kematian dan operasinya berhasil. Mereka pun bersorak karena Draken telah selamat. Sementara Maiki menangis terharu karena sangat khawatir dengan kondisi Draken. Merasa berhasil dengan misi time leap-nya, Takemichi pun kembali ke masa sekarang. Dia melihat akun yang hidup lagi dan terlihat tato naga Draken di Maiki dewasa yang telah menghilang. Dia lalu kembali ke rumahnya Naoto untuk menanyakan keadaan Hinata. Namun yang dibukakan pintu bukan Naoto, melainkan Hinata yang telah hidup lagi. Di awal diperlihatkan, divisi 3 Tokyo Manji dikejar dan dikepung oleh geng Valhalla. Pengepungan ini dipimpin oleh Kazutora Hanemiya yang terlihat sangat membenci Toman. Setelah mereka menghajar pasukan Toman, mereka kemudian membakar seragam Tokyo Manji. Melihat itu, Pah yang sudah babak belur kembali bangkit dan menusuk salah satu anggota Valhalla. Kembali ke masa depan, di mana Hanagaki Takemichi masih menjalani kehidupan yang menyedihkan. Dia bahkan diledek oleh bosnya sendiri yang mengatakan kalau di masa sekarang hidup seorang diri dan tidak punya pacar itu adalah momok yang menakutkan. Namun Takemichi malah tersenyum karena saat ini Hinata masih hidup dan mengiriminya chat. Pulang kerja, Takemichi langsung menemui Hinata di rumahnya. Namun, Naoto yang merasa garetek melihat Hina dan Takemichi yang terlihat canggung menyuruh mereka untuk jalan-jalan keluar. Hinata membawa Takemichi ke sebuah taman yang tak pernah bisa dia lupakan. Karena dulu Hina pernah kesini bersama orang yang dia sukai. Takemichi terlihat kecewa, namun dia berusaha menerima kenyataan kalau 10 tahun adalah waktu yang cukup panjang. Jadi Hina mungkin sudah berpacaran dengan orang lain. Hina kemudian mengatakan kalau alasan dia tidak bisa lupa dengan taman ini adalah karena dulu dia diputuskan di sini tanpa tahu alasannya. Lalu Hina bertanya kenapa? Kenapa dulu Takemichi memutuskan Hina? Mendengar itu Takemichi era sorangan dan langsung kabur dengan alasan pergi ke toilet. Di toilet, Takemichi bingung sendiri karena setahu dialah yang diputusin oleh Hina. Tapi kali ini, dia tidak boleh kabur dan harus menjelaskannya kepada Hina. Saat Takemichi kembali, Hina sudah tidak ada di taman. Takemichi berusaha mencarinya dan dia melihat kalau ternyata Hina menunggunya di dalam mobil. Tapi tiba-tiba... Untuk kedua kalinya Hina harus meninggal dengan mengenaskan. Di sini Takemichi sangat sedih dan mengatakan kalau dia akan menyelamatkannya kembali dan dia bersumpah akan menjadi pemimpin Tokyo Manji demi menyelamatkan Hina. Di pemakaman Hina, Takemichi mengajak Naoto bersalaman agar dia bisa kembali ke masa lalu. Namun Naoto menolak dan mengatakan kalau takdir tidak akan bisa diubah. Karena ternyata yang menabrak Hina adalah Sendo Atsushi yang merupakan sahabat Takemichi sendiri. Namun Takemichi tetap yakin kalau dia bisa menyelamatkan Hina dengan cara menjadi pemimpin Toman. Naoto akhirnya setuju. Dia akan melakukan penyelidikan kenapa Toman masih tetap jahat padahal Draken selamat. Setelah diselidiki, saat ini ternyata Draken sudah tidak ada di Tokyo Manji, melainkan di penjara sebagai terpidana hukuman mati. Setelah bertemu dengan Takemichi, Draken menjelaskan kalau Toman berubah menjadi geng yang jahat karena dia tidak bisa menghentikan seseorang. Dan seandainya dia bisa kembali ke masa lalu, maka dia akan membunuh Kisaki Teta, orang yang menjadi dalang kejahatan Toman. Saat ini Takemichi sedang diincar oleh Kisaki Teta. Jadi Draken menyuruhnya untuk segera pergi dari Tokyo. Dan ternyata Draken masuk ke dalam penjara juga. Itu merupakan rencana yang sudah dipersiapkan oleh Kisaki Teta. Hinata dan Naoto bersalaman lalu Takemichi kembali ke masa lalu dan bertemu dengan Miki dan Draken. Takemichi dibawa ke markas Toman untuk melantik ketua divisi 3 yang baru. Dan hal yang mengejutkan terjadi, di mana Miki mengangkat Kisaki Teta yang merupakan mantan anggota Moebius menjadi kepala divisi 3.
Hal ini membuat keadaan sedikit ribut. Takemichi tentu tak terima karena Kisaki adalah dalang dari kejahatan Toman dan kematian Hina. Takemichi langsung memukul Kisaki yang memancing keributan. Tapi tiba-tiba Baji datang dan menghajar orang Mobius. Draken mengatakan kalau Baji tidak boleh ikut rapat karena tidak ikut dalam perang melawan Mobius. Namun Baji tak peduli dan malah menghajar Takemichi yang menghalangi jalannya. Sebelum akhirnya dia dihentikan oleh Mitsuya dan Baji pun melepaskan Takemichi. Miki mengatakan kenapa Baji datang dan mengamuk seenaknya. Mendengar itu, Baji mengatakan kalau Toman tidak butuh pembuat onar, maka dia sebagai kapten divisi 1 akan berhenti. Dia akan bergabung dengan Valhalla dan menjadi musuh Toman. Setelah itu dia pergi. Ketika Baji pergi, Kisaki menghampiri Takemichi kemudian memukulnya. Dan selanjutnya kita diperlihatkan kalau Baji menemui seseorang dari Valhalla. Saat Takemichi sadar, Miki mengatakan kalau dulu dia dan Baji sering bertengkar. Karena memang seperti itu sifat Baji dari dulu. Saat dia ngantuk, dia akan menghajar orang lain. Saat dia lapar, dia akan mengambil bensin dan membakar mobil. Meski begitu, dia adalah salah satu anggota pendiri Toman. Miki meminta Takemichi untuk membawa Baji kembali dari Valhalla. Karena meski keras kepala, Miki menyayanginya. Takemichi mengatakan kalau dia bisa membawa Baji kembali, Miki harus menyingkirkan Kisaki Teta. Miki pun setuju, dan mulai sekarang, Takemichi resmi menjadi anggota Toman. Keesokan harinya, Takemichi bertemu dengan Hinata, lalu dia juga bertemu dengan teman-temannya dan menceritakan misinya membawa Baji kembali. Teman-temannya menjelaskan kalau Valhalla adalah geng yang berbahaya. Mereka dikenal dengan sebutan malaikat tanpa kepala, di mana orang nomor 2 mereka adalah Suji Hanma dan orang nomor 3 adalah Kazutora Hanemiya. Lalu tiba-tiba Kazutora datang dan mengajak Takemichi untuk pergi ke Valhalla. Saat mereka pergi, terlihat murid-murid di sana sudah dihajar oleh Kazutora. Kazutora juga mengatakan kalau dia baru saja keluar dari penjara remaja. Mendengar itu, Takemichi tiba-tiba merasa takut kepada Kazutora. Saat masuk ke markas Valhalla, Takemichi melihat Baji menghajar wakil divisi 1 sebagai bukti kesetiaannya pada Valhalla. Padahal dia adalah orang terdekatnya sendiri yang selalu menemani Baji. Setelah itu, Baji bertanya kepada Hanma Suji apakah ini sudah cukup menjadi bukti. Hanma masih belum yakin, karena itu dia meminta Kazutora untuk membawa Takemichi. Hanma bertanya kepada Takemichi, apa yang Baji katakan di rapat Toman kemarin. Takemichi mengatakan kalau Baji akan menjadi musuh Toman. Mendengar itu, Kazutora setuju untuk menerima Baji di Valhalla. Namun Takemichi mengajak Baji untuk kembali ke Toman karena Baji adalah salah satu pendiri Toman. Baji pun mengatakan kalau Kazutora juga merupakan pendiri Toman, namun dia memiliki dendam kepada geng Tokyo Manji. Flashback ke masa lalu, di mana keenam pendiri Toman yaitu Miki, Draken, Mitsuya, Baji, Kazutora, dan Pah motoran dengan memakai seragam baru mereka. Namun saat itu mereka berhenti sebentar karena Miki tertinggal di belakang. Pantas saja Miki ketinggalan. Yang lain pakai motor gede, Miki malah pakai motor Mio Kalung. Saat itu motor Miki mogok dan setelah hom pimpa, Bajilah yang harus pergi mengisi bensin motor tersebut. Meskipun malu ngedorong Mio Kalung, Baji tetap pasrah pergi ke pom bensin. Namun dia dicegat oleh sebuah geng yang meledeknya. Karena tak terima, Baji berkelahi dengan mereka. Sampai saat geng itu mau mukul motor Miki, Baji melindungi motor itu dengan tubuhnya. Setelah itu Miki datang dan menendang motor bututnya. Dia juga menendang salah satu anggota geng tersebut. Miki mengatakan kalau Baji jauh lebih berharga daripada motornya. Kemudian keempat anggota yang lain datang dan mereka pun bertarung bersama. Setelah bertarung, dengan wajah yang babak belur, pemimpin geng itu disuruh untuk memfoto anggota Toman di tengah jalanan Shibuya. Suatu hari, Kazutora mengajak Baji untuk mencuri motor CB250T, motor yang didambakan oleh Miki, karena sebentar lagi Miki akan berulang tahun. Tapi saat Baji akan membawa motor itu, dia ketahuan oleh pemilik toko.
Baji langsung menyerang pemilik toko, tapi ternyata pemilik toko mengenali Baji. Baji juga mengenalnya, dia adalah Shinichiro Sano. Saat Baji sedang berbicara dengan Shinichiro, Kazutora muncul dan memukulnya dari belakang hingga dia meninggal di tempat. Baji kemudian memberitahu Kazutora kalau orang itu adalah abangnya Miki. Kazutora yang panik, malah meracau tidak jelas, malah menyalahkan Miki karena mereka melakukan ini demi Miki. Karena hal itu, Baji dan Kazutora akhirnya ditangkap oleh polisi. Kembali ke markas Valhalla, di situ Baji menjelaskan kalau dia tidak dipenjara karena ditanggung oleh Kazutora. Setelah mendengar cerita itu, Hanma tertawa dan langsung menyambut Baji sebagai anggota Valhalla. Sementara itu, Kazutora menyuruh Takemichi menyampaikan kepada Miki kalau mereka akan berperang pada 31 Oktober di parkiran terbengkalai. Hanagaki menyampaikan pesan itu kepada Miki. Miki juga menjelaskan kepada Takemichi bahwa memang benar kalau Baji dan Kazutora telah membunuh abangnya. Meski dia tahu kalau mereka tidak bermaksud seperti itu, namun sampai saat ini Miki masih belum ikhlas. Setelah itu, Takemichi dicegat oleh Chifuyu, wakil ketua divisi 1 yang kemarin dipukuli oleh Baji. Chifuyu mengajak Takemichi ke markas Valhalla karena dia percaya kalau Baji bergabung dengan Valhalla demi Tokyo Manji. Namun sesampainya di sana, Chifuyu malah kembali dihajar oleh Baji. Tidak menyerah, Chifuyu menemui Kiyomasa untuk mencari rahasia dari geng Valhalla. Disitulah mereka akhirnya mengetahui kalau pemimpin Valhalla adalah Kisaki Teta. Mendengar itu, Takemichi langsung berlari untuk memberitahu kebenaran ini. Sementara itu, di tempat lain, Draken diserang oleh Hanma, dan Mitsuya dibuat mengalami kecelakaan oleh orang-orang dari Valhalla. Kembali ke masa depan, Takemichi menemui Draken dan mengatakan kalau pemimpin Valhalla adalah Kisaki Teta. Namun Draken mengatakan kalau pemimpin Valhalla adalah Miki. Saat perang 10 tahun lalu, Miki membunuh Kazutora dan di situ untuk pertama kalinya Toman mengalami kekalahan. Takemichi masih tidak percaya kalau Maiki membunuh orang. Namun Draken mengatakan, "Apa kau lupa kalau saat perang itu Baji juga terbunuh?" Setelah itu, Draken mengingatkan Takemichi agar tidak berurusan dengan Kisaki dan pergilah dari Tokyo. Bukannya mendengarkan ucapan Draken, Takemichi malah pergi ke parkiran terbengkalai, tempat di mana perang antara Toman dan Valhalla terjadi. Di sana dia mengajak Naoto untuk bersalaman agar dia bisa kembali ke masa lalu. Di masa lalu, Takemichi tiba-tiba dikejutkan oleh Hina yang membuatnya hampir terjatuh dari atas gedung. Beruntung dia selamat, hanya hampir mati saja. Hina lalu meminta maaf dan mengajak Takemichi untuk kencan di malam Halloween. Takemichi setuju, lalu pergi meninggalkan Hina. Takemichi pergi menemui Kisaki yang sedang menyusun rencana untuk menghadapi Valhalla bersama divisi 3. Takemichi mengatakan apapun yang Kisaki rencanakan dia tidak akan membiarkannya. Takemichi juga mengatakan kalau dia akan menjadi pemimpin Toman dan melindungi Maiki. Mendengar itu, Takemichi langsung disengserikan ku barudak Kisaki karena dia hanyalah seorang kroco. Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba pasukan Valhalla datang mengepung dan menghajar divisi 3. Kisaki langsung menyuruh divisi 3 dan Takemichi untuk kabur dari sana. Setelah itu, Kisaki tersenyum dan malam harinya, Draken menemui Kazutora agar dia mau menghentikan perang antara Toman dengan Valhalla. Karena mau menang atau kalah, Draken tidak akan bisa tertawa. Namun Kazutora tetap dengan pendiriannya yang ingin membunuh Miki dan menghancurkan Toman. Draken masih tidak mengerti padahal dulu Maiki membela Kazutora dan mereka masih menganggapnya sebagai teman. Mendengarkan itu, Kazutora malah pergi meninggalkan Draken begitu saja. Di tempat lain, Shifuyu mendatangi Takemichi yang sudah babak belur. Dia menanyakan kemana Takemichi pergi setelah bertemu Kiyomasa. Takemichi memberitahu Shifuyu kalau Toman akan hancur di tangan Kisaki, dan dia harus menghentikannya. Shifuyu percaya lalu menceritakan masa lalunya kepada Takemichi.
Chifuyu menghajar para seniornya karena dia merasa kalau dia yang terkuat. Teman-temannya lalu mengatakan kalau di kelas 3 ada seniornya yang kuat dan pernah masuk penjara remaja. Dia langsung mendatangi kelasnya untuk menantang Baji. Tapi ternyata Baji berpenampilan culun dan tidak terlihat kuat sama sekali. Chifuyu menghampiri Baji yang sedang belajar karena Baji ingin lulus agar ibunya tidak bersedih. Chifuyu yang awalnya ingin menantang Baji malah membantunya untuk belajar. Ketika Chifuyu akan pulang, dia dicegat oleh dekeng seniornya yang tadi dia hajar. Chifuyu dihajar sampai babak belur, lalu tiba-tiba Baji datang. Dan sejak saat itu, Chifuyu mengagumi Baji, dan orang pertama yang dia hormati adalah Baji Keisuke. Setelah mendengar cerita Chifuyu, Takemichi ingin bertemu dengan Baji dan sekali lagi mengajaknya untuk bicara. Keesokan harinya, Takemichi dan Chifuyu menemui Baji Keisuke, dan tanpa basa-basi, Takemichi langsung mengajaknya berduel. Dan kalau Takemichi menang, maka Baji harus kembali ke Toman. Baji menyuruh Takemichi menyampaikan pada Maiki kalau besok dia akan menghancurkan Toman, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Malam harinya, Toman mengadakan rapat untuk perang melawan Valhalla. Miki mengatakan kalau besok mereka akan azan, kalau om azannya. Malam harinya, Toman mengadakan rapat untuk perang melawan Valhalla. Miki mengatakan kalau besok mereka akan perang tanpa Pa dan Mitsuya. Meskipun Baji ada di Valhalla, dia tidak akan segan-segan kepada pengkhianat. Pasukan Toman hanya terdiam karena mereka masih menghormati Baji. Tapi tiba-tiba Miki menangis. Dia lalu mengatakan kalau dia tidak akan perang melawan temannya sendiri. Karena itu, besok Toman akan menghancurkan Valhalla dan membawa Baji kembali ke Toman. Ucapan itu langsung disambut oleh sorakan pasukan Toman. Keesokan harinya, Hansen dari Ikebukuro yang menjadi juri memanggil Toman dan Valhalla untuk masuk ke koleksi perang. Dia menanyakan apakah mau 5 lawan 5 atau langsung tawuran. Draken mengatakan terserah kepada Valhalla. Dia hanya meminta Baji kembali ke Toman jika mereka menang. Kazutora yang marah langsung menghajar juri dan mengatakan kalau Valhalla datang untuk menghabisi Toman. Dan perang pun dimulai. Saat perang berlangsung, Mitsuya datang dengan kepala yang masih diperban dan langsung menghadapi orang yang mencelakainya. Sementara Draken akan menghadapi Hanma dan Maiki akan melawan Kazutora. Saat Maiki akan bertarung, tiba-tiba muncul Kome dan Konbo yang akan menghadangnya. Saat Maiki sedang bertarung melawan mereka, tiba-tiba Maiki bangkit dan berhasil menjatuhkan Kazutora. Tapi Kisaki terlihat melakukan panggilan kepada anggota Valhalla yang langsung berfokus menghabisi Maiki. Namun tiba-tiba Kisaki muncul dan berlaga menjadi pahlawan yang melindungi Maiki. Disinilah Takemichi sadar kalau ini semua adalah strategi Kisaki untuk menguasai Toman. Tapi tiba-tiba Baji muncul dan Takemichi dan Chifuyu berusaha menghentikan Baji. Sedangkan Kisaki menghasut Kazutora dan mengatakan kalau Baji mengkhianatinya. Setelah Baji menghajar Kisaki dan mengajak Kazutora untuk mengalahkan Toman, tiba-tiba Kazutora menusuknya yang membuat Baji langsung tumbang. Melihat itu, Miki langsung bangkit dan mengamuk sejadi-jadinya. Karena dulu dia tidak membunuh Kazutora sebab dihalangi oleh Baji. Sekarang sudah tidak ada yang bisa menghentikan Maiki untuk menghabisi Kazutora.
Saat Maiki akan membunuh Kazutora, Baji tiba-tiba bangkit. Dia mengambil pisau yang menancap di tubuhnya, lalu menusuk dirinya sendiri. Dia mengatakan kalau sekarang Maiki tidak punya alasan untuk membunuh Kazutora karena Baji mati oleh dirinya sendiri. Dia memberitahu Takemichi kalau Kazutora dihasut oleh Kisaki dan Baji pun meninggal. Melihat itu, Maiki sangat terpukul, namun dia dan Kazutora kembali bertarung yang langsung dihentikan oleh Takemichi. Maiki memukul Takemichi yang tidak tahu apa-apa. Namun Takemichi marah dan mengatakan kalau Baji mengorbankan dirinya demi Maiki dan Kazutora. Dia lalu memukul Maiki yang membuat Maiki langsung sadar. 作ったのは俺じゃねえよ。 Maiki langsung mengingat ketika mereka membentuk geng Tokyo Manji, di mana mereka ingin geng yang anggotanya mau mengorbankan diri untuk teman-temannya. Di sanalah Maiki sadar kalau Baji mengorbankan dirinya demi Toman. Setelah itu, Maiki langsung mengingat ketika mereka membentuk geng Tokyo Manji, di mana mereka ingin geng yang anggotanya mau mengorbankan diri untuk teman-temannya. Di sanalah Maiki sadar kalau Baji mengorbankan dirinya hanya demi Toman, dan perang pun selesai. Setelah itu, Draken menemui Kazutora yang kembali di penjara. Draken mengatakan kalau Maiki sudah memaafkannya, dan kedepannya Kazutora tetaplah bagian dari Tokyo Manji. Sementara Takemichi menemui Hinata di sebuah taman dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka demi keselamatan Hinata sendiri. Meskipun saat itu Hinata menangis karena tidak mengerti alasan Takemichi meninggalkannya, Takemichi tetap yakin dengan keputusannya dan meninggalkan Hina. Film ditutup dengan Takemichi yang diangkat menjadi kapten divisi 1 Tokyo Manji. Seperti biasa, kalau mau subscribe boleh, tapi kalau mau subscribe juga boleh. Sampai jumpa di video selanjutnya.